Jumpa lagi di Back to BDM. Jumat 4 Juni 2021, pemerintah melantik dan mengangkat sumpah Satuan Tugas Penagihan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Dalam Kepres nomor 6 tahun 2021, Presiden Jokowi membentuk satuan tugas, dalam bahasa kasarnya mungkin debt collector, untuk mengejar piutang negara pada obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia. Sejumlah menteri menjadi dewan pengarah, tetapi pelaksananya adalah Ronald Silaban, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Satgas itu diberikan waktu hingga 31 Desember 2023 untuk menagih piutang negara dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia. Krisis keuangan tahun 96-97 membuat pemerintah bank dan Bank Indonesia mengucurkan dana untuk menyelamatkan perbankan Indonesia pada waktu itu. Sesuai dengan data yang ada di satuan tugas, ada 110 triliun rupiah yang akan ditagih oleh pemerintah kepada obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia. Langkah itu diambil oleh pemerintah Jokowi setelah KPK Firly Bahuri kemudian meng-SP3-kan kasus BLBI atas nama Samsur Nur Salim. Selama 2 tahun tidak pernah bisa diperiksa dan berada di luar negeri. Kemudian KPK atas dasar putusan Mahkamah Agung kemudian menyerah dan kemudian menghentikan penyelidikan atas nama Samsur Nur Salim. Kemudian Presiden Jokowi membentuk Satgas, dan Satgas itulah yang akan memburu mengejar aset-aset negara yang belum dikembalikan oleh para obligor BLBI. Langkah itu tentunya patut didukung dalam situasi seperti sekarang di mana terjadi dana menjadi sangat sempit di negara. Upaya-upaya untuk mengembalikan dana yang ada di tangan obligor itu patut didukung. Namun satu aspek yang perlu diketahui dan juga perlu dicermati adalah soal akuntabilitas dan transparansi. Karena itu juga harus dijaga agar publik bisa ikut mengawasi bagaimana kerja Satgas, siapa-siapa obligor yang kemudian ditagih, berapa besar tagihannya, berapa besar akan dikembalikan, berapa besar yang kemudian bisa diselamatkan. Publik harus bisa mengawasi agar lebih accountable. Situasi itu menjadi sangat-sangat penting, tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan landasan-landasan hukum. Akan lebih baik dan lebih ideal kalau Presiden Jokowi kemudian membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang soal undang-undang perampasan aset. Hanya dengan cara itu mungkin penagihan dari piutang negara di tangan BLBI akan lebih cepat, karena tidak mungkin akan terjadi perdebatan hukum. Yang juga perlu diamati lebih jauh adalah langkah-langkah penagihan utang-utang negara di BLBI dengan teks amnesti 2 yang kemudian juga akan diluncurkan oleh Presiden Jokowi. Ini tentunya harus dalam satu tarikan nafas agar tidak terjadi kompleksitas persoalan sendiri, pada satu sisi memberikan teks amnesti, tapi pada sisi lain juga menagih hak tagih negara di tangan BLBI. Langkah-langkah itu perlu dicermati, bahkan perlu ada sebuah komunikasi publik secara periodik. Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Satgas, daftar-daftar obligor yang ada di Satgas, berapa piutangnya, berapa kemudian dikembalikannya. Sehingga dengan transparansi, dengan data-data yang valid, tentunya ini akan bisa menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk menarik kembali uang-uang negara yang masih dibawa atau masih disimpan oleh para obligor itu sendiri. Pada satu sisi ini adalah menyelesaikan problem ketidakadilan dalam masyarakat, tetapi apapun langkah-langkah ini juga harus disesuaikan dan disesuaikan dengan hukum yang ada. Apapun yang terjadi, marilah kita tetap bisa berkontribusi untuk menjadikan Indonesia lebih baik.